Selamat jumpa, sahabat praktisi laboratorium, dengan saya, Yulia Kantasubrata. Sampailah kita saat ini pada video keempat dari seri Jaminan Mutu Hasil Pengujian yang diberi judul Memilih Bahan Acuan. Apa yang perlu diperhatikan pada saat akan memilih bahan acuan? Setelah laboratorium mengenal bahan acuan dan mengetahui klasifikasi bahan acuan dari pembahasan pada video 2 dan video 3 dari seri JMHP, maka tiba saatnya laboratorium akan memilih bahan acuan yang diperlukannya. Pertama-tama yang akan dipilih, apakah bahan acuan berupa senyawa murni atau bahan acuan berupa matriks. Karena bahan acuan akan digunakan untuk memeriksa kebenaran dari metode pengujian yang dimiliki laboratorium, maka bahan acuan yang dipilih harus bahan acuan berupa matriks dengan matriks yang sesuai dengan sampel yang diuji laboratorium. Dengan demikian, bahan acuan dapat dipakai untuk memeriksa kebenaran bukan hanya dari proses pengukuran saja, melainkan juga proses pelarutan contoh, proses preparasi contoh, dan proses pemisahan kimia dari analit terhadap pengganggunya yang ada dalam matriks. Bagaimana halnya sekarang apabila tidak ada matriks yang sesuai? Dalam kasus ini, laboratorium dapat memilih bahan acuan berupa senyawa murni. Akan tetapi, pada saat pemakaiannya nanti, bahan acuan berupa senyawa murni tersebut harus di-spike pada belangko contoh. Apa itu belangko contoh? Belangko contoh adalah matriks contoh yang tidak mengandung analit atau measurement. Selain itu, laboratorium juga harus memilih konsentrasi analit dalam bahan acuan yang mempunyai konsentrasi sama atau setidaknya mendekati konsentrasi analit dalam kebanyakan sampel yang diuji laboratorium. Apabila dalam kesehariannya sampel yang diuji laboratorium mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda dengan range yang cukup besar, maka laboratorium harus memilih lebih dari satu bahan acuan. Ada bahan acuan yang mewakili konsentrasi rendah, ada bahan acuan yang mewakili konsentrasi sedang, dan ada bahan acuan yang mewakili konsentrasi tinggi. Selain itu, bahan acuan yang dibeli seyogianya adalah bahan acuan hasil produksi RMP, Reference Material Producer, yang berkualitas. Apa ciri RMP atau PBA? PBA adalah pembuat bahan acuan atau produsen bahan acuan. Saya ulangi, apa ciri RMP atau PBA yang berkualitas? Jawabnya adalah yang terakreditasi menurut ISO IEC 17034. Akan tetapi, di pasaran terdapat banyak istilah untuk bahan acuan dengan kata berbeda. Yang mana yang harus dipilih oleh laboratorium? Apakah SRM? Apakah CRM? Apakah RM? Apakah bahan acuan primer? Apakah bahan acuan sekunder? Penjelasan mengenai SRM, CRM, dan RM sudah diuraikan di slide 8 pada video 2 dari seri JMHP. Yang akan dijelaskan dalam video ini adalah apa yang dimaksud dengan
bahan acuan primer dan sekunder. Bahan acuan primer adalah senyawa yang mempunyai tingkat kemunian sangat tinggi yang digunakan pada pengujian yang melibatkan identifikasi atau uji kemurnian. Bahan ini dapat berupa senyawa tunggal atau berupa campuran yang mempunyai analit atau measuran dalam jumlah yang spesifik dan tersertifikasi. Biasanya, bahan acuan primer berupa senyawa murni dan nilainya tertelusur pada satuan sistem internasional, jadi SI. Ditetapkan nilainya dengan metode primer. Apa itu metode primer? Juga sudah diuraikan di slide 14 pada video 3 dari seri JMHP. Sedangkan bahan acuan sekunder adalah bahan yang nilainya diturunkan dari bahan acuan primer, atau dengan kata lain, bahan acuan sekunder dikalibrasi terhadap bahan acuan primer. Pada bahan acuan sekunder sering ditemukan adanya pernyataan traceable to NIS atau tertelusur ke NIS. Tentu saja tingkat akurasi yang sekunder lebih rendah dibandingkan dengan yang primer. Nah, kemudian apabila dilihat, di dalam memilih tentu kita harus memilih produsen yang membuat bahan acuan. Di sini ada daftar dari produsen bahan acuan primer. Ada NIS pertama kali sebagai pionir yang secara eksklusif memberi nama SRM untuk bahan acuan primer yang dibuatnya. Ada BCR berkedudukan di Belgia yang saat ini sudah berubah nama menjadi Institute for Reference Material and Measurement, IRRM. Ada LGC di England, UK. Ada NHCCRM, National Research Center for CRM di China. Ada BAM di Jerman. Ada NMIJ di Jepang. Ada IAEA di Austria. IAEA adalah suatu institusi seperti Batan di Indonesia yang bekerja di bidang radioaktif. Ada NWRI di Kanada. Ada CITI, singkatan dari Chemical Inspection and Testing Institute di Jepang. Ada NRC di Kanada dan ada GOS di Rusia. Inilah produsen-produsen bahan acuan primer. Sedangkan produsen bahan acuan sekunder bisa disebutkan beberapa. Ada EMERK, ada Certipure, ada Alpha, BDH, Sigma, dan lain-lain. Selain itu, ada juga produsen bahan acuan sekunder yang nilai dari bahan acuan sekundernya diperoleh dari hasil uji banding antar laboratorium. Di antaranya ada NATA. NATA itu badan akreditasi yang ada di Australia. Ada BRI, Bread Research Institute, juga di Australia, dan ada FAPAS di UK. FAPAS kebanyakan mengeluarkan bahan acuan sekunder untuk analisis pangan. Apabila para praktisi laboratorium ingin mengetahui lebih lengkap lagi, dapat dilihat dari database CRM yang dikelola oleh BAM di Berlin. Ini diberikan di sini
Bagaimana cara mencarinya? Kita hanya tinggal mengetik di Google, kita akan sampai kepada database untuk CRM kualitas tinggi. Dikatakan di sini beberapa waktu yang lalu mereka merilis database yang baru dan itu sudah mulai running sejak April 2002. Di sini juga diberikan kontak person. Siapa yang harus dihubungi apabila para praktisi laboratorium akan membeli atau akan mencari informasi mengenai bahan acuan yang akan dipilihnya. Nah, kemudian setelah kita tahu kemana kita akan membeli, maka tiba saatnya kita harus memilih. Ada ketentuan bahwa SRM atau CRM yang dipilih harus mempunyai matriks yang sama atau setidaknya serupa dengan contoh yang dianalisis. Andai kata ada laboratorium yang kesehariannya menganalisis semen, maka jelas CRM yang dipilihnya akan berwujud semen. Dan di sini diberikan beberapa contoh SRM dari semen dengan berbagai sifat berbeda. Yang pertama hanya Portland semen, yang kedua Portland semen yang di-blended dengan slag, yang ketiga Portland semen yang di-blended dengan abu terbang, yang keempat adalah semen kalsium alumina, yang kelima white Portland semen, sedangkan yang keenam di sini sebagai contoh white Portland semen dengan konsentrasi besi yang rendah. Jadi praktisi laboratorium hanya tinggal memilih mana jenis yang paling mirip dengan sampel yang diujinya sehari-hari. Kemudian apabila contoh yang dianalisis serum, misalnya dalam laboratorium medis, maka CRM yang dipilihnya pun harus mempunyai matriks serum. Di sini ada beberapa contoh. SRM 909C adalah frozen human serum. Di dalamnya ada nilai tersertifikasi dari apa saja yang biasa dianalisa dalam human serum, kolesterol kah atau yang lainnya. Kemudian SRM 2378, analitnya atau measurenya adalah fatty acid, juga dalam serum manusia yang dibekukan. SRM 967A sebagai measurean adalah kreatinin, kembali dalam serum manusia yang dibekukan. Dan SRM 1589A sebagai measurean, sebagai analitnya adalah polychlorinated biphenyl, pesticide, dan polybrominated DE. Saya lupa singkatan apa itu DE, tapi PBDS ya. Serta dioksin dan furan dalam serum manusia juga. Kemudian bagi mereka yang bergerak di bidang laboratorium pupuk yang sehari-hari menganalisa pupuk, di sini berbagai jenis bahan acuan dari pupuk, mulai dari apa yang dihasilkan LGC. Ada superfosfat, ada potasium chloride, ada potasium sulfat, ada kalsium, amonium nitrat, ada urea. Hal sejenis, pupuk-pupuk yang sejenis tadi, sejenis dengan yang di atas, bisa juga dihasilkan oleh produsen lain.
berupa SRM di sini ada 5 contoh dari SRM, berarti bahan acuan ini adalah buatan NIS karena menggunakan SRM bukan CRM. Dan di bagian bawah ada produsen lain lagi membuat bahan acuan urea, amonium dihidrogen fosfat, dan potasium sulfat. Kemudian seandainya ada lab yang pekerjaannya sehari-hari, laboratorium, pekerjaan sehari-hari menganalisa air sungai, maka CRM yang dipilihnya harus air sungai, jangan air laut. Dan di sini diberikan air apa saja yang tersedia sebagai CRM, mulai dari air destilasi, air alam, air hujan, air tanah, air danau, air sungai, air muara, air laut, air minum. Jadi berbagai jenis air, matriks air berbeda tersedia sebagai CRM. Tinggal kita memilih yang benar untuk keperluan laboratorium masing-masing. Tiba pada kalau contoh yang dianalisisnya bahan pangan. Pangan itu terdiri dari 1001 macam jenis. Bagaimana kita menetapkan memilih CRM dengan spesifikasi harus punya matriks yang sama atau setidaknya serupa? Untuk itu, AOAC memperkenalkan apa yang disebut food triangle, jadi segitiga pangan. Akan dilihat lebih jelas apa sebetulnya yang terkandung pada segitiga pangan ini. Di sini kita lihat bahwa bahan pangan sangat bervariasi. Dan laboratorium diminta memilih CRM yang punya matrik serupa dengan sampel yang diujinya sehari-hari. Mengapa harus punya matriks yang serupa? Karena gangguan pada analisis datang dari matriks. Oleh karena itu, pada saat kita hendak menguji metode yang dipunyai laboratorium, seyogyanya yang kita harus uji untuk validasinya, untuk mencek akurasinya adalah matriks yang setidaknya serupa dengan sampel yang diuji laboratorium. Jadi CRM yang digunakan harus mewakili matriks yang dianalisis. Tadi dikatakan begitu beragamnya jenis pangan, bagaimana memilih CRM-nya? Sudah saya singgung tadi sebelumnya, gunakanlah food triangle yang diperkenalkan oleh AOAC. Jadi kita lihat di sini ada satu segitiga dinamakan segitiga pangan, di mana pada puncak dari segitiga ini tertulis lemak 100%. Kemudian pada dua titik di alas segitiga ada 100% karbohidrat dan di sebelah kanan ada 100% protein. Kemudian kaki segitiga yang pertama ini dibagi atas 3 bagian sama, dan karena di atas ditaruh lemak 100%, maka pada titik di sini dinyatakan fat 67%. Sedangkan titik di bawah sini fatnya 33%. Itu pembagian dari 100% dibagi 3 bagian. Sebaliknya untuk karbohidrat. Karbohidrat 100% ada pada bagian bawah. Dengan demikian, titik ini
menggambarkan karbohidrat 67%, sedangkan titik di atas sini menggambarkan karbohidrat 33%. Kaki segitiga yang lain itu merupakan pembagian antara persentase fat di atas dengan di sebelah kanan ini ada 100% protein. Dengan cara sama tadi, titik di sini menggambarkan fat 67%, protein 33%, sedangkan titik ini menggambarkan fat 33% dan protein 67%. Kemudian alas segitiga. Kita bagi juga menjadi 3 bagian sama. Maka karena ini merepresentasikan, sebelah kiri merepresentasikan 100% karbohidrat, sebelah kanan merepresentasikan 100% protein, maka titik ini menyatakan kandungan karbohidrat 67% dan protein 33%, sedangkan titik ini menggambarkan karbohidrat 33% dan proteinnya yang 67%. Jadi segitiga besar ini sekarang terbagi atas 9 segitiga kecil. Nah, segitiga kecil dengan nomor 1 sampai 9 itu bisa dipetakan di sini punya kandungan protein, lemak, karbohidrat yang setidaknya di antara ketiga kandungan tadi ada satu yang berbeda. Diberikan contoh segitiga 2 dan 3. Segitiga 2 dan 3 mengandung kadar protein sama, kadar lemak sama, tapi kadar karbohidrat berlainan. Demikian pula untuk segitiga 5 dan 6. Kita lihat kadar protein sama, kadar lemak sama, tapi kadar karbohidrat yang berlainan. Ya. Sebaliknya dengan segitiga 3 dan 4. Di sini kadar proteinnya lain, sedangkan kadar lemak dan karbohidratnya berlainan. Sama. Yang berlainan protein, sedangkan lemak dan karbohidratnya sama. Jadi dalam 9 segitiga tadi pasti ada satu yang berbeda. Nah, kemudian kalau katakan laboratorium berhadapan dengan sampel, apapun jenis sampelnya, sebut saja. Sampel yang pertama dihadapi laboratorium adalah alpukat, avocado. Sampel kedua potato chip. Sampel ketiga noodle, biskuit, dan seterusnya, yogurt, dan seterusnya. Maka, pertama-tama cari data sekunder. Maksudnya data sekunder tidak perlu dianalisis oleh laboratorium, tapi cukup laboratorium googling dalam internet, tanyakan berapa kandungan protein, lemak, dan karbohidrat dalam buah alpukat. Pasti akan ada data itu, entah siapa yang pernah menganalisanya, data itu akan keluar. Jadi ini hanya data perkiraan, bukan data yang harus laboratorium analisis. Berdasarkan data-data ini, maka alpukat bisa ditaruh di segitiga 1, potato chip di segitiga 2, noodle dan biskuit di segitiga 5, dan seterusnya. Tentunya dikaitkan dengan tadi. Segitiga 1 sampai 9 tadi punya kandungan protein, karbohidrat, dan lemak yang berbeda-beda. Oke? Dan di sini pun dari segitiga pangan ini kita lihat bahwa
telur dan daging ada di segitiga 4 beserta ikan ya. Telur, daging, ikan digambarkan dalam segitiga 4. Kemudian tepung dan jagung di segitiga 5. Bayam ada di segitiga 7. Kelapa ada di segitiga 1. Kacang ada di segitiga 3 dan seterusnya. Ini dasarnya adalah sekali lagi kandungan protein, lemak, dan karbohidrat dari tiap bahan pangan, termasuk apakah itu pangan olahan di sini ya. Apa yang terlihat di dalam tabel adalah pangan olahan. Nah, berdasarkan segitiga, NIS mensertifikasi SRM 1546 ini sebagai bentuk matriksnya adalah meat homogenate, jadi campuran dari beberapa daging yang akan dipakai untuk semua jenis sampel yang termasuk dalam segitiga 4. Peanut butter mewakili segitiga 3. Kemudian ini ada tepung ikan mewakili segitiga 9. Kalau dilihat dari kandungan protein, lemak, dan karbohidratnya. Tepung bayam mewakili segitiga 7, sedangkan baby food mewakili segitiga 5. Ini nilai daripada bahan-bahan acuan yang diproduksi ini sebagai wakil dari tiap segitiga ini diperoleh nilainya, nilai tersertifikasinya dari uji banding antar laboratorium yang melibatkan 117 laboratorium. Dan bahan-bahan acuan ini mempunyai atau dalam katalognya disebut sebagai baking chocolate SRM 2384, meat homogenate SRM 1546, dan spinach tepung bayam SRM 2385. Dan kembali di sini NIS bisa menempatkan nomor-nomor katalog dari SRM-nya sebagai perwakilan dari tiap-tiap segitiga kecil dari keseluruhan segitiga pangan. Dan di sebelah ini ada daftar dari katakan SRM 1563. Itu adalah bahan acuan untuk measuring vitamin, analitnya vitamin dalam minyak kelapa. Kemudian 2384 itu adalah baking chocolate. 2387 peanut butter dan seterusnya. Jadi tersedia banyak bahan acuan, tersedia banyak produsen, tinggal laboratorium harus dapat memilih bahan acuan yang tepat untuk keperluan laboratoriumnya masing-masing. Jadi, sampai dengan video nomor 4 dari seri JMHP atau Jaminan Mutu Hasil Pengujian ini, laboratorium sudah bisa mengenal bahan acuan. Pada video 2, sudah bisa mengetahui klasifikasi bahan acuan, bagaimana bahan acuan dikelas-kelaskan, dan dapat memutuskan pada video 4 ini bahan acuan macam apa yang akan dipilih laboratorium untuk digunakan dalam laboratorium para praktisi sekalian. Dan pada video 5 akan dibahas nanti setelah bahan acuan dibeli, bagaimana bahan acuan digunakan. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari.
Sampai jumpa di video yang akan datang.